Perbatasan kini semakin berbenah. Pembenahan yang dilakukan adalah pembangunan di sektor pariwisata yang semakin digencarkan di sejumlah desa. Pariwisata ini digadang-gadang akan menjadi salah satu pengganti devisa negara. Bahkan nanti ketika desa bisa mengembangkannya, tentu bisa menjadi salah satu devisa desa yang nanti akan berpotensi menyumbangkan pendapatan asli desa. Nah, bagaimana desa-desa di perbatasan mengembangkan potensi wisata yang ada di mereka? Saya sudah bersama dua tamu saya dalam podcast Radio Republik Indonesia Antikong sore hari ini. Yang pertama adalah Bapak Rigen, ini merupakan Kepala Desa Bungkang. Selamat sore Pak, apa kabar? Ya, selamat sore. Kabar baik, Bu. Sehat Pak? Puji Tuhan sehat. Baik, baik. Kemudian tamu saya selanjutnya adalah Pak Erzan Umar, Kepala Desa Balai Karangan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, sudah keliling-keliling tentunya nih Pak ya, mantau daerah mana nih yang akan dikembangkan untuk wisata Pak? Insya Allah. Baik, apalagi sebentar lagi akan ada momen besar ya Pak, mau Ya. ada MTQ ini tentu MTQ juga ketiga. diharapkan bisa menyedot wisatawan untuk datang lebih banyak ke Balai Karangan ya Pak. Tapi saya mau lihat dulu Pak. Pak Rigen, saya ini dapat bocoran Pak. Katanya tuh di desa Bapak ini banyak sekali potensi wisata alamnya. Betul nggak sih Pak? Ya, betul sekali, Bu. Apa tuh Pak? Potensi yang ada di tempat kita itu ada potensi Riam, Riam tuh? ya Riam Begiham. Kemudian juga ada di sana potensi Riam Bukit Terengah Mm-mm. yang ada di Dusun Bantan. Kemudian ada juga potensi wisata alam Puncak, Bukit Entinyu namanya. Nah, kemudian juga ada kalau yang suka bercocok tanam ke pertanian, di sana juga ada tempat wisata apa namanya hortikultura, tanam-tanaman sayur dan lain sebagainya. Kemudian ada juga wisata yang dikembangkan oleh swasta, masyarakat kita di sana seperti kolam renang dan sebagainya itu. Baik. Lengkap Pak ya di desa Bapak. Ada wisata air terjun, ada yang suka mendaki bisa. Mau belajar agrowisata juga ada Pak ya. Ada. Aduh, paket lengkap nih Pak desanya tuh Pak. Iya. Itu kemudian dari tadi yang disebutkan itu, bagaimana sekarang Pak kunjungan untuk ke desa Bapak? Pasti ramai ya Pak ya? Untuk kunjungan kalau hari-hari hanya lokal itu lumayan ramai lah. Hanya kalau hari-hari libur seperti hari Minggu atau hari-hari libur besar cukup lumayan ramai. Tapi untuk yang Riam Begiham ini setiap hari, Bu. Mungkin setiap sore atau juga ada yang suka pergi pagi tergantung waktu mereka gitu. Pak, Riam Bekiham ini di mana nih Pak? Penasaran saya nih Pak. Riam Begiham ini di Dusun Bungkang. Di Dusun Bungkang tepatnya itu jaraknya dari kantor desa itu hanya sekitar 1 kiloan. 1 kiloan Pak. Kalau dari Balai Karangan Pak yang merupakan ibu kota kecamatan Pak, berapa lama lah Pak waktu tempuhnya? Oh, tidak jauh. Mungkin jauh, kalau dari Bungkang ke Sekayam itu butuh waktu hanya 5 menit lah. Seperti itu. Jadi agak masuk ke sana anggaplah 10 menit atau 20 menit lah. Seperti itu sampai ke tempat Riam Begihamnya. Itu dikelola oleh desa atau ada kelompok masyarakat yang mengelolanya di sana Pak? Iya, untuk sementara ini desa belum mengelola secara langsung ya, mengingat memang kita lagi berbenah ya, lagi apa namanya ada perubahan BUMDes, kemudian kita lagi memilih lembaga apa kira-kira yang tepat untuk mengelola wisata tersebut. Nah, di sana juga sekarang ini ada lembaga pengelola hutan desa. Nah, ini mereka yang lebih punya hak sebenarnya di sana karena sudah mendapatkan izin langsung dari Kementerian Perhutanan dan Lingkungan Hidup. Jadi
kemungkinan ke depan kita mau arahkan ke lembaga ini, lembaga pengelola hutan desa ini yang mengelola pariwisata, tentunya kerjasama dengan masyarakat dusun setempat. Nah, untuk sekarang memang dikelola masyarakat lokal untuk sementara seperti itu, Bu. Warga yang tinggal di sekitar tempat Iya, tersebut ya Pak betul. ya. Ini letaknya di dekat pemukiman warga Pak. Dekat, dia di belakang pemukiman. Oke. Ya, ah. Aduh enak sekali ya kalau tinggal di situ ya, belakang rumah langsung air terjun ya. Iya, benar. Tenang itu hidupnya Pak ya. Pulang Benar. kerja capek, ngeliat belakang rumah sudah air terjun begitu. Mandi kan dekat. Baik, Ya. baik. Kalau Pak Erzan, kalau di Balai Karangan ini Pak apa saja sih Pak potensi wisata andalan warga di sini Pak? Kalau di Balai Kerangan, saya pikir mungkin Padang Pangeran lah salah satunya kan, Padang Oh, Danau. ya Danau itu prima Pangeran, donanya tuh kayaknya Pak di sini ya Pak ya. Padang Pangeran atau Danau Pangeran yang letaknya sekitar 400-500an meter lah dari kantor desa kita ini. Mm-mm. Cukup dekat dan itu tempat yang selama ini menjadi ikon eh, wisata danau yang ada di Desa Balai Karangan. Karena memang kita di pusat ibu kota ini tidak ada gunung dan hutan-hutan begitu. Baik. Pertokoan adanya Pak ya. Jadi di sana gitu. Pak, saya udah lama nggak ke sana Pak. Biasanya dulu sering ke sana sore-sore gitu Pak. Kalau sekarang yang ada di sana apa saja nih Pak di Padang Pangeran ini Pak? Bebek engkol ada, Oh, memang bebek wisata engkol, keluarga. terus kuliner juga mungkin sudah siap. Oh, Kuliner ada juga dan tempatnya saat ini cukup baik lah sedemikian rupa mm, sebagai andalan untuk nyantai-nyantai kita bersama dengan keluarga. baik. Baik, berarti di pinggir-pinggir danau tuh sudah banyak UMKM ya Pak ya? Sudah ada ya. Jadi nggak usah takut kelaparan, kehausan. Siap. Habis main air bisa langsung naik. Bisa langsung naik, langsung kuliner. Jadi Hmm, tidak perlu bawa bekal dari rumah, di situ sudah ada kulinernya. mhm, mhm. Itu yang ngelolanya desa atau bagaimana Pak? Sementara belum Oh, desa mengelola, yang sementara yang di pusat ini dikelola oleh ada Pok Darwis. Nah, mhm, Pok Darwis yang bekerja sama dengan warga masyarakat yang tinggal di situ. mhm. Artinya sudah ada tempat yang bagus, sudah cukup terkenal juga Padang Pangeran ini Pak. Beberapa Nah, kali festival ya Pak ya, dilaksanakan di betul. sana. Nah, tinggal bagaimana kemudian menarik wisatawan lebih banyak lagi. Strateginya kayak gimana sih Pak? Betul, sebenarnya intinya di mana saja Mhm, wisata desa ini punya potensi wisata, ya tentu saya pikir kendalanya adalah eh, anggaran dan pendanaan barangkali. oke. Nah, oleh karena itu memang yang menjadi kendala kita bagaimana potensi wisata di mana tempat saja ini di desa Hmm, atau khususnya di Balai Kangan ini, ya tentu harus ada uluran tangan atau perhatian daripada pemerintah, baik pemerintah mhm, daerah maupun pemerintah provinsi. Ini yang kita harapkan sehingga bagaimana penataannya, bagaimana solek moleknya, hmm, bagaimana kita memperbaiki tempat itu, infrastruktur sana prasana, ya tentu semuanya tidak lepas daripada keuangan dan anggaran. hmm. Saya pikir seperti tadi disampaikan oleh Pak Kades Bungkang itu di Bungkang, kalau ya pemerintah mestinya memang harus anu lah, harus apa Harus namanya, turun langsung ke harus sana. turun tangan lah, harus Hmm, benar-benar memperhatikan lah hmm, potensi tidak hanya di Balai Kangan, di Bungkang, mungkin ada juga di wilayah desa perbatasan yang lain yang hmm, memiliki tempat potensi yang cukup baik, tapi sampai saat ini belum terkelola dengan baik. Ya ini tentu membutuhkan program khusus, perhatian khusus dari pemerintah hmm, yang memiliki kebijakan dan keuangan yang cukup untuk membangun kawasan-kawasan wisata tertentu. hmm, Saya pikir ini kalau apalagi kita jadi di daerah perbatasan ya. hmm, Daerah perbatasan ini cukup penting sebenarnya. Mulai saat ini ya kita harapkanlah mudah-mudahan Bapak Bupati terpilih, Bapak Gubernur terpilih kita saat ini mudah-mudahan memiliki program khusus lah berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata perbatasan ini. Nah, agar nanti tidak hanya sekedar nanti ini bisa kita kembangkan, dikembangkan oleh pemerintah, membantu kita untuk mengembangkan potensi yang ada, juga untuk mendatangkan wisata lokal
wisata non lokal atau bahkan mungkin mancanegara karena kita berdekatan langsung dengan negeri Malaysia kan. Nah, itu harapan kita. Memang kendalanya ya terkait tentang apa namanya keuangan dan anggaran lah. Pak, tapi kalau mau ke Padang Pangeran aksesnya udah enak belum Pak sih sekarang? Akses sudah enak, pakai mobil yang ukuran apa saja sudah Jadi bisa sampai sana. kurangnya apa nih Pak? Ya, Kalau di sana masih ada kurangnya nggak nih Pak? kurangnya Ah, ah. ya tentu penataannya. Oh, Nah, penataan karena kalau saat ini masih natural, natural. natural sedemikian rupa. Naturalnya kayak gimana nih Pak? Rumputnya memang rumput alami yang tumbuh gitu ya Pak? Ya, pokok naturalnya belum apa namanya, belum disolid. Misalnya di pantai itu karena kita pernah punya konsep dan beberapa tahun lalu kita pernah mendatangkan tim eh, tim arsitek ya, tim arsitek ke Balai Kangen mengecek ke tempat tersebut untuk membuat semacam master plan konsepnya. Nah, jadi kalau udah tertata misalnya di pantai ini kita bisa bangun water fun barangkali Oh, untuk keliling Danau Padang Pangeran itu menjadi salah satu objek yang luar biasa di ibu kota Kepulauan Sekayam ini. Itu apa? Nah, kalau sekarang itu kan apa adanya saja. Apa adanya saja dikelola sedemikian rupa, natural. Ya, tapi intinya untuk akses jalan, infrastruktur itu sudah Kalau jalannya sudah aman sampai ke sudah sana, aman, sudah aman. hanya memang masih belum ditata Ya, dengan belum segi ditata sedemikian rupa. estetiknya masih belum dapat kayak ya Pak ya. Betul. Oke, baik, baik. Kalau Pak Regen, kalau di tempat Bapak nih persoalan-persoalan untuk pengembangan wisata tuh apa saja nih Pak? Iya, kalau kami di Bungkang, ya sebenarnya ada banyak ya persoalan kendala kita untuk melakukan pengembangan. Yang pertama itu memang status wilayahnya, Bu. Apa tuh Pak Yang statusnya? status wilayahnya di sana masih hutan lindung ya. Tapi ada tempat wisata ya Pak? Ada tempat wisata Di hutan lindung. di hutan lindung. Nah, Saya khawatir nanti pulang dari berwisata ditangkepin tuh Pak. nah, karena itu berdasarkan pengalaman itu, kendala itu, kami sudah melakukan inisiatif yang saya katakan tadi, itu mengajukan skema perhutanan yang digagas oleh Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo pada waktu itu. Jadi ada 5 skema perhutanan yang bisa dikelola oleh masyarakat yang tinggal di wilayah hutan lindung, dan kami salah satunya dari 5 skema ini kami pilih hutan desa, Bu. Jadi kan ada hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan lain sebagainya, ada 5 ya kan. Kami pilih skema pengelolaan hutan desa sehingga hambatan yang tadi saya katakan itu berada di hutan lindung tidak bisa dikelola dengan adanya izin perhutanan sosial dengan skema hutan desa ini sudah bisa. Makanya saya katakan tadi lembaga yang berhak mengelola ini nanti adalah lembaga pengelola hutan desa karena mereka sudah mendapatkan izin langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan. Seperti itu. Itu kendala. Lalu yang kedua, sampai saat ini juga kami masih bingung apakah dengan adanya izin perhutanan sosial ini dengan hutan desa ini, apakah kami desa ini bisa membangun dengan menggunakan dana desa untuk wilayah yang sudah ada izin. Ini masih ambigu ya, masih belum jelas lah, belum ada penjelasan lebih lah ke kami terkait dengan pengembangan atau pembuatan atau pembangunan infrastruktur lah, katakanlah seperti itu di wilayah yang sudah diberikan izin kepada kita melalui skema perhutanan sosial hutan desa itu. Nah, setahu saya kita diberi hak untuk mengelola, yang penting tidak merusak hutan, itu boleh. Yang penting tidak merusak. Hutan. Oke, baik. Nah, menjadi pertanyaannya, kalau kita mau membuat jalan, Merusak nggak tuh Pak ya? nah kalau mau buat jalan yang besar, agak besar supaya kendaraan roda Bisa 4 lewat. bisa masuk, Heeh. tentunya pasti menggunakan alat. Nah, Ya. kalau menggunakan alat, kalau saya baca di situ tidak boleh katanya kan. Tapi bagaimana? Definisi merusak yang versi kementerian itu seperti apa sih Pak yang di Bapak baca? Eh, lebih spesifiknya saya belum terlalu jelas lah mamanya. Yang jelas merusak
kalau merambat hutan itu sudah menggunakan alat. Wah, masa harus pakai tangan nih Pak bangun jalan Bangun jalan. Nah, untuk itu tempat harapan kami. wisatanya. Tapi saya rasa sih untuk membangun jalan, hanya sekedar membangun jalan mungkin bisa kali Bu ya. Sekarang Mudah-mudahan. kalau sekarang kondisi jalannya kayak ke tadi kayak Riam Begiham Begiham. itu seperti apa Ya, Pak? untuk sekarang hanya bisa dilalui menggunakan kendaraan roda 2. Roda 2 pakai motor, jadi jalannya itu ada sekitar 1,5 meter lah mungkin ya. Nah, kita tahun ini sebenarnya punya perencanaan di desa untuk membangun, menambah jalan itu supaya kendaraan roda 4 bisa masuk. Namun terkendala karena efisiensi itu tadi dan masih ragu apakah bisa ataupun tidak gitu kan. Itu yang menjadi kendala kita. Itu. Gitu. Pak, kalau misalnya nanti nih jalannya diperbaiki nih sama desa nih sama Pak Rigen, masuklah ke sana. Kira-kira pengunjungnya bakal rame nggak sih nih Pak? Saya sih optimis ya Bu ya. Kalau jalan itu dibangun pasti akan ramai. Apalagi nanti kalau memang kita sudah ada lembaga pengelolanya benar-benar di sana, karena di sana kan selain daripada lokasi Riam, di sana juga bisa dijadikan tempat wisata buah-buahan, buah durian. Oh, Jadi di sana itu memang banyak pohon durian. Jadi kalau mau dibersihkan, di tempat ditata rapi, dibuat tempat santainya, dibuat MCK-nya apa segala macam, saya yakin pasti ramai. kalau kata Pak Erzan untuk penataan tuh katanya butuh pemerintah masuk tuh Pak. Iya betul. Iya sebenarnya kami kemarin saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Kades, Pak Erzan. Sama kami sudah sama-sama mendatangkan arsitek Oh, dari arsitek terkenal lah di Pontianak itu, arsitek Raida namanya kan. Jadi kita sudah udah hampir mau diundang ke studio untuk mempublikasikan hasil hasil Konsep master plan. kunjungan mereka itu di lapangan kemarin, dan ini konsep yang mau mereka tunjukkan. Lalu kendalanya kami tidak bisa menggunakan dana desa karena tidak ada parameter dana desa yang bisa kami pakai untuk mengakomodir membuat master plan seperti yang dikatakan Pak Kades itu, sehingga batal Bu. Jadi mereka juga tidak menunjukkan itu. Tapi saya yakin sampai saat ini dokumen itu masih mereka pegang. Nah, harapan kami kepada pemerintah daerah juga supaya bisa mengakomodir ya Pak Kades, Pak Erzan, supaya bisa mengakomodir perbubnya paling tidak, supaya dana desa ini bisa kami gunakan untuk membuat master plan untuk pengembangan wisata. Karena yang di sana itu yang bisa dipakai itu hanya pengembangan wisata, tetapi awalnya itu untuk perencanaan belum perencanaannya ada. tidak ada gitu. Boleh masuk digunakan dana desa itu, tapi di tahap pengembangannya. Pada saat sudah aksi Iya, begitu. sudah aksi, tapi Oke. untuk awalnya itu Rencananya tidak ada parameter yang bisa kami pakai seperti itu. baik. Pak Erzan, kalau di Padong Pangeran itu setiap minggunya berapa banyak sih Pak wisatawan yang datang Pak? Kalau di Padang Pangeran ini untuk saat ini lumayan lah kalau hari-hari libur, apalagi libur besar, hari Sabtu, Minggu atau sore. Cuman mungkin pengunjung-pengunjung lokal saja barangkali yang ke sana cukup ramai sekarang karena memang kita di kawasan perbatasan ini terutama di Balai Karangan barangkali memang kita memang haus tempat sebenarnya, haus tempat dan tidak ada tempat selain daripada yang ada. Padong Jadi Pangeran itu ya cuma satu-satunya ya Pak? satu-satunya Di yang Desa ada Balai di Karangan Balai ini? Karangan ini. Oh, Oleh karena itu beberapa tahun lalu kita berinisiatif mendatangkan orang ahli untuk membuat master plan. Dan master plan itu kita harapkan nanti mungkin bisa kita ajukan kepada pemerintah karena memang dari konsep master plan itu pasti pembangunannya akan membutuhkan dana yang cukup besar. Nah, sedangkan kita di desa ini tidak memiliki parameter untuk itu. Yang kedua juga kemampuan anggaran kita belum mampu sampai ke situ. Itu yang menjadi persoalan kita. Tapi sampai saat ini tempat tersebut, itulah satu-satunya tempat untuk kita nyantai, untuk kita berwisata lokal lah.
Hmm, di Padang Pangeran itu. baik. Untuk penataannya yang Ya, harus penataannya yang ya, masih kebentur nih dari pemerintah ya. desa mau masuk ke tempat objek-objek wisata Betul, tersebut. karena kalau kita melihat di berbagai tempat di Indonesia ini, terutama di tanah Jawa Duipa ya, Jawa Duipa itu memang memiliki potensi alam Heeh. dan juga mereka telah dibangun sedemikian rupa, infrastruktur sana prasananya memang sudah luar biasa. Mhm. Bahkan di tempat-tempat terjauh seperti air terjun. Air terjun itu air terjun, riam, terus potensi wisata arum jeram itu kan tidak berada di wilayah kota. Pasti di daerah kampung-kampung pedalaman. Kalau Betul. kita berkaca kepada tanah Jawa itu sudah dibangun dan pemerintah itu di sana luar biasa dukungannya untuk membangun kawasan-kawasan Infrastruktur. wisata ya karena memang wisata itulah yang membuat tanah Jawa Duipa ini sampai saat ini menjadi tempat kunjungan dari berbagai tempat itu. Mhm. Menjadi potensi yang luar biasa kita selalu ke sana ya karena itulah dia tempat wisata itu. Kalau tidak ada tempat wisata saya pikir di mana saja ya biasa-biasa aja. Mhm. Tapi kalau di desa tuh kan biasanya punya perencanaan Pak, walaupun wisata alamnya hanya satu, tapi Ya. wisata buatannya mungkin ada nih Pak di tempat-tempat lain begitu Pak. Ada nggak proyeksi sampai ke sana Pak? Ada. Kalau di Balai Kangen ini saya pikir selain daripada Padang Pangeran, Mhm. eh, perencanaan kawasan wisata yang bisa kita nanti mungkin tujuannya nanti ke wisata, penataan kawasan pantai Sekayam ini, Di mana tuh Pak? pantai sungai. Oh, Jadi tebing sungai itu seperti yang ada di Sanggau saat ini yang di depan keraton itu, kalau bisa dibangun pantai Sekayam ini, seperti yang berada di depan keraton Sanggau saat ini, saya pikir ini juga merupakan salah satu potensi wisata lokal kita. tapi itu kan bagus ya Pak. Kalau udah musim kemarau tuh kerikilnya tuh, cakep tuh di situ Ya, Pak. betul. Heeh. Cakep. Kurangnya apa tuh Pak? Ya, Kurangnya apa di situ Pak? Kenapa udah bisa dibuka belum Pak untuk masyarakat umum Pak? saya pikir udah dibuka, Oh udah dibuka ya Pak ya? udah dibuka. Ah, Yang jadi persoalan sekarang kan konsep master plan itu memang bukan kewenangan kita. Jadi kita di desa ini hanya dapat mengajukan saja. Karena wilayah das daerah aliran sungai itu kewenangannya bukan kewenangan desa. Nah, itu yang menjadi persoalan kita. Selain itu juga di Balai Kangen ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kades tadi, ada tempat-tempat kearifan lokal kita yang juga nanti bisa menjadi salah satu kunjungan. Balai Kangen ini kan terkenal dengan duriannya juga. Jadi kebun-kebun durian masyarakat ini juga bisa menjadi salah satu objek wisata, agrowisata tadi ya Pak ya? agrowisata di Desa Balai Kangen. Pantainya kita tata kan, Mhm. pantainya kita tata, mungkin bangun waterfront mungkin di sepanjang Desa Balai Kangen ini, dari mulai jembatan sampai ke Balai Kangen 1 itu kan. Mhm. Terus nanti kita siapkan mungkin speedboat atau di mana tempat-tempat yang perkebunan-perkebunan yang jadi ikon kita juga durian itu kan. Mhm. Nanti kita kerjasamakan untuk dikelola. Saya pikir banyak potensi Banyak potensi. Tapi yang memang yang potensi yang bisa kita kembangkan. saya ngebayangin tadi Pak di pinggir Sungai Sekayam itu nanti naik kano Pak, ngedayung sampai ke Ya, kebun duriannya tuh Pak. ya, Itu seru tuh Pak. seperti itu. Tapi memang itu perlu hadirnya pemerintah di tingkat atas ya Pak. Sangat perlu, sangat perlu. Dimanapun desa berada, apapun potensinya, pemerintah di atas sangat kita perlukan perhatiannya. Sangat perlu. Sundulannya dari bawah gimana nih Pak? Dari Pak Kades ngomong ke petinggi di atas Pak supaya Pak ini loh Pak potensi kami Pak tolong dong gimana? Siap. Harapan kita ya tentu ini merupakan program jangka panjang ya, jangka panjang dan berkelanjutan. Kita juga tidak apa namanya tidak henti-hentinya untuk menyampaikan, untuk memohon. Ya mudah-mudahan lah di pergantian pemerintahan dan sahabat-sahabat kita di Dewan ini nanti bisa mendorong kita ini bersama-sama desa-desa kawasan perbatasan yang memiliki potensi wisatanya. Tidak harus semua barangkali karena memang pendanaan kan, Satu pendanaan titik juga aja yang cukup ya Pak? menjadikan dalam mungkin bertahap juga tidak jadi persoalan. Tetapi intinya kita sangat perlu perhatian pemerintah.
perhatian pemerintah, karena mereka yang memiliki kebijakannya, mereka yang memiliki regulasinya juga keuangannya, mereka yang punya eh, pendanaannya. Baik, Pak Rigen, sambil kita menunggu pemerintah nanti, entah itu Ya, pemerintah siap. kabupaten atau pemerintah provinsi atau mungkin nanti pemerintah pusat untuk hadir membangun wisata di desa Bapak. Tapi sejauh ini promosi yang dilakukan oleh desa seperti apa sih Pak supaya ramai yang melihat Iya. daerah Bungkang ini Pak? Promosi yang kita lakukan untuk sementara mungkin dari apa namanya, dari mulut ke mulut lah ya, dari masyarakat setempat, kemudian dari teman-temannya menyampaikan ke kawan-kawan yang lain ya itu kan. Selain itu mungkin di media-media sosial juga mungkin sudah banyak lah diketahui bahkan dilihat orang ya kan untuk apa namanya, untuk banyak dikenal oleh masyarakat. Kemudian setiap kali ada pengunjung atau mahasiswa-mahasiswa baik itu dari apa yang lokal maupun dari Pontianak dan lain sebagainya, ketika mereka berkunjung ke wilayah kita, ada kegiatan UMKM apa namanya, kegiatan kemasyarakatannya mereka. Nah, kita selalu promosikan, suruh sampaikan kepada mereka supaya menyampaikan juga eh, keluar gitu supaya masyarakat mengetahui seperti itu. Untuk sementara sih itu. Kalau ke seberang Pak, promosinya ada nggak sampai ke sana nih Pak? Karena kan kita kan deket banget nih Pak, sayang loh Pak kalau potensi wisata dari seberang nggak bisa kita tarik ke sini nih. Ya untuk sementara sih untuk yang terlalu dalam sih belum ada sih Bu tindakan kita untuk melakukan promosi ke luar negeri ya. Mungkin nanti ke depan ya mungkin salah satunya melalui media kita sering promosi di radio seperti ini, di TVRI dan lain sebagainya. Mungkin nanti di sana kan ada kenalan kita juga Kades ya. Di sana ada bumdesnya mereka, ada bis wisatanya ya kan. Itu mungkin nanti bisa kita lakukan kerjasama dengan mereka, menyampaikan kepada mereka supaya eh, apa bahwa di desa kita ada tempat wisata ini loh, gitu kan, ada riam, ada eh, hortikulturanya, agrikulturnya di sana, ya kan, ada apa namanya wisata puncaknya juga ada. Kalau ada yang mau, ya mungkin bisa disampaikan melalui mereka seperti itu, Bu. Baik, Pak tadi saya baru ke Riam Begihamnya. Tadi kan ada disampaikan juga ada agrowisatanya. Agrowisatanya seperti apa nih Pak di Bungkang ini Pak? Agrowisata itu tadi yang saya katakan itu Kebun-kebun. tanaman hortikultura, ada kebun-kebun sayur di sana, ya. Kebun jagung, kebun cabe, kebun kacang panjang dan lain sebagainya, banyak Bu di sana. Kalau wisata itu kan berarti nanti eh, kalau di luar itu ada yang namanya kebun apel gitu Pak. Jadi orang datang makan apel di tempat, kemudian itu wisatawan bisa datang ke sana. Kalau di tempat Bapak bisa seperti itu ya Pak? Datang kalau mau belanja bisa langsung langsung bawa pulang seperti itu. Iya bisa, yang di sana sudah ada Bu. Bahkan produk mereka sudah dijual ke luar negeri ya, dijual ke Malaysia, diekspor ke sana seperti jagung itu Bu. Jagung manisnya. Dan kemarin juga sudah beberapa yang berkunjung ke sana. Ya selain mereka pulang, ya pertama mereka datang kita kasih coba makan gratis lah dulu. Kita masakin, bahkan kelompok-kelompok tani di sana dikasih sama mereka. Nanti ya kalau mereka mau cari lebih banyak, mau kasih oleh-oleh, mereka beli gitu. Karena kita karena berharap cerita yang mereka sampaikan nanti pas pulang itu ya Iya Pak. benar. Itu yang bisa menjadi promo. Pak Iya. Eruzan, kalau di Balai Karangan promonya untuk tempat-tempat wisatanya seperti apa nih Pak? Eh, saya pikir mungkin lewat kegiatan-kegiatan seremonial barangkali ya. Pertama itu, yang kedua medsos lah. Medsos yang menjadi tempat utama untuk menyampaikan promosi tempat kita kepada masyarakat luas. Seperti misalnya setiap tahun
kita di Balai Karan ini ada kegiatan-kegiatan kebudayaan dan ada kegiatan-kegiatan lain. Itulah momen tempat kita untuk sebagai ajang promosi. Kita tempatkan di wilayah Padang Pangeran dan bahkan beberapa waktu lalu ada kunjungan dari Bapak anggota DPRI kita lakukan di sana juga di Padang Pangeran. Agar momen itu menjadi salah satu juga ajang promosi kita untuk mengenalkan Padang Pangeran kepada masyarakat luas. Juga beberapa kegiatan kita pusatkan di daerah Padang Pangeran. Terutama kemarin pernah lomba perahu kan, terus mandi Sabang. Sekarang lomba perahunya kita bersama dengan panitia fokus ke Sungai Sekayam sekarang. Jadi untuk apa namanya lomba sampan. Dan untuk kegiatan-kegiatan lain aktif kita ada momen tertentu kita apa namanya rekomendasikan ke Padang Pangeran. Seperti misalnya ada kunjungan silaturahmi dari apa namanya perkumpulan pensiunan PNS Kabupaten Sanggau beberapa tahun lalu. Jadi mereka meminta rekomendasi kepada kita di mana tempat yang kira-kira ini saya bilang di Padang Pangeran lebih pas acaranya. Terus kegiatan-kegiatan akbar keagamaan juga pernah di sana juga. Ibu BKMT kan, BKMT tingkat kabupaten bahkan diadakan di Padang Pangeran ini. Baik, berarti sudah banyak pengunjungnya juga sudah lumayan banyak Sudah, ini. ya, Keberadaannya pun sudah banyak diketahui sudah ketahui. oleh orang-orang di luar wilayah Kecamatan Sekayam ya Pak, untuk tempat wisata di tempatnya Pak Rigen dan juga di tempatnya Pak Betul, Erzan Iya, ini. betul. Baik, baik, baik. Kita doakan semoga nanti ada tangan-tangan ajaib yang bisa menyentuh Amin, langsung amin. pembangunan pariwisata di Padang Pangeran. Tadi seperti yang dicita-citakan Pak Erzan, di pinggiran sungai nanti akan dibangun waterfront juga, kita doakan. Dan di tempatnya Pak Regen akan cepat dibangun jalan. Amin ya Pak. Amin. Baik, pembangunan pariwisata itu penting karena ke depan banyak sekali negara maju yang memang masyarakatnya menghabiskan uang atau menyimpan uang untuk berwisata. Nah, kita sebagai wilayah perbatasan tentu boleh berandai-andai tempat kita menjadi salah satu destinasi wisata orang-orang dari negara maju tersebut. Saya Dewi Mulyani, selamat sore, sampai jumpa. Oke, Kak.